Salam budaya, perkenalkan nama saya Vima Kalista dengan nomor NPM 13011021029 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Selama Pekan Penghayatan Dhamma (PPD) ini, terdapat 6 topik yang dibahas, yaitu hidup berkesadaran dalam keseharian, cara mengatasi stres dan overthinking, vegetarian dalam agama Buddha, kebudayaan Tionghoa dan agama Buddha, gender dan LGBT, dan karma. Topik yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah mindfulness in your everyday life, yang dijelaskan oleh Bhante Nyana Badra. Secara garis besar, saya akan menjelaskan mindfulness melalui 4 topik ini, yaitu what is mindfulness, clarity, guided sitting mindfulness, dan concentration. Jadi, hal ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mindfulness ini adalah esensi utama dalam agama Buddha. Apa itu mindfulness? Jadi, mindfulness adalah present moment mind. Berarti pikiran kita ada di sini dan pada saat ini juga. Seperti sekarang kalian duduk dan mendengarkan ini, tetapi pikiran kalian seringkali tidak ada di sini. Pikiran kalian seringkali memikirkan masa lalu dan masa depan. Mindfulness bisa diartikan juga sebagai meditated mind karena merupakan praktik untuk melatih pikiran berada pada situasi saat ini. Mengapa pikiran kita harus penuh kesadaran atau mindfulness? Karena jika terlalu lama memikirkan masa lalu, kita akan menyesal, dan terlalu lama memikirkan masa depan, kita akan cemas, sehingga hidup kita penuh dengan penderitaan. Hidup dengan mindfulness akan melahirkan kewaspadaan yang membuat kita dapat memberikan respon yang tepat pada setiap kejadian. Mindfulness bisa memberikan clarity. Jika pemikiran saat ini penuh dengan mindfulness, maka pikiran akan menjadi jernih. Dari pikiran yang jernih ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk bisa mencapai mindfulness ini? Caranya adalah dengan nafas. Kenapa nafas? Karena nafas adalah fenomena yang terjadi selama 24 jam. Apa sih hubungan nafas dengan present moment mind? Karena setiap kali kita bernafas, itu adalah masa kini. Nafas masuk adalah masa kini. Begitu juga dengan nafas keluar juga masa kini. Jadi jika kalian memperhatikan nafas kalian, maka pikiran kalian pasti berada pada situasi saat ini. Sangat simpel, tetapi kita seringkali lupakan. Dari nafas pada pikiran yang penuh kesadaran juga dapat meningkat konsentrasi. Konsentrasi sendiri artinya pikiran terpusat pada satu titik. Jadi jika pikiran kalian terpusat pada nafas, maka konsentrasi kita akan meningkat. Karena pikiran yang penuh dengan mindfulness ini artinya kita sadar dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai toleransi dalam agama Buddha. Indonesia adalah negara dengan komponen masyarakat yang memiliki tingkat diversitas yang sangat tinggi. Berbagai macam suku, ras, budaya, agama, dan warna kulit menyelimuti permukaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keragaman inilah yang menjadi ciri khas dari negara kita sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga kebinekaan ini tentu bukanlah hal yang mudah. Konflik-konflik masyarakat umumnya yang menyangkut isu SARA menjadi evaluasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam ini. Terjadinya konflik SARA tidak terlepas dari kurangnya pemahaman kita tentang toleransi. Menurut KBBI, toleransi adalah sikap menghargai atau membiarkan pendapat atau kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dari definisi tersebut, jika dikerucutkan karena SARA, maka toleransi bisa disebut sebagai sikap menghargai kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kepercayaan atau agama kita sendiri. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur Brahma Wihara, yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahami Brahma Wihara dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat membiarkan umat lain untuk menjalankan kepercayaan
mereka dan melakukan ibadah mereka sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita akan dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur ini. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. Frasa "semoga semua makhluk hidup berbahagia" yang merupakan doa penutup kas agama Buddha juga mencerminkan toleransi, memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.